Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa SMA Negeri Soreang kelas 12, bertemu lagi dengan pelajaran PPKN. Kita akan mulai membahas bab 1, yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kita mulai dengan makna hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya mempunyai hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya sudah terpenuhi. Contohnya, pekerja mendapatkan upah setelah dia melaksanakan pekerjaannya, melaksanakan kewajibannya. Begitupun pelajar mendapatkan ilmu setelah semua kewajibannya dipenuhinya. Kemudian kita melanjutkan kepada bahasan selanjutnya, yaitu substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pertama, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila dalam Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, menjamin hak warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya, serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Untuk itu, diharapkan setiap warga negara mampu membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. Kedua, mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan pada orang lain. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Ini sewajibnya, ini selayaknya kita sebagai warga negara wajib untuk pertama, memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Kedua, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain, serta melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Sila Persatuan Indonesia. Sila ini menjamin hak-hak setiap warga negara dalam berkeberagaman yang terjadi pada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kita selayaknya menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. 4. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Lanjut kepada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hak ini yang tertera di dalam sila keempat ini menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilu. Sila keempat mengamanatkan setiap warga negara untuk mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan 3. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini yaitu mengakui hak milik perorangan dan melindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat.
Sila kelima ini mengamanatkan setiap warga negara untuk mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan suka bekerja keras. Selanjutnya kita akan masuk kepada sub kedua, yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam sila-sila instrumental sila-sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan Perda. Berikut ini hasil analisis keberadaan hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, hak atas kewarganegaraan. Pasal 26 ayat 1 dan 2, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa asing yang disahkan oleh undang-undang menjadi warga negara. Penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. B. Kesamaan dalam hukum dan pemerintah. Pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya, C. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, itu sudah tercantum dalam pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak dan kewajiban bela negara itu sudah diatur dalam pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Selanjutnya, diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Itu terdapat atau bisa kalian baca dalam pasal 28, menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul setelah mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya. Selanjutnya, kemerdekaan memeluk agama. Kita bisa lihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian di ayat keduanya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pun diatur tentang hak dan kewajiban pertahanan dan keamanan. Itu sudah diatur di dalam pasal 30 ayat 1, pertahanan dan keamanan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Selanjutnya, hak mendapat pendidikan. Warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan sudah diatur di dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya bisa kita baca dalam pasal 31 ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 31 ayat 3 mewajibkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Selanjutnya, kebudayaan nasional Indonesia. Hal ini sudah diatur dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menetapkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia yang menjamin kebebasan masyarakat memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Selanjutnya bisa kita lihat di pasal 32 ayat 2, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagaimana kekayaan budaya nasional. Stop.